Halo guys, assalamualaikum. Saya ingin melanjutkan cerita yang kemarin, yaitu di part 3 mengenai lamaran. Oke ya. Jadi saya berpesan untuk laki-laki semuanya yang ingin melamar pujaan hati atau calon istrinya. Saya berpesan biar cepet mau ya, agar cepet mau tuh pastinya langkah yang paling cepat itu dekati orang tuanya dan juga keluarganya dulu. Dan yang misal kamu tidak ada di rumah, saya kasih saran untuk mendatangkan kiai ataukah orang yang terpercaya di daerah situ melalui perantara kamu ketika kamu masih di luar pulau, di luar negeri, ataukah dimanapun. Pastikan perantara yang akan menikahkan kamu atau menjodohkan kamu itu orang yang terpercaya. Nah, itu jalur cepat. Kemarin ngomongin soal lamaran ya guys. Kemarin lamaran sudah selesai dan waktunya itu pun tidak jauh dengan nikahan kakak aku. Kakak aku Oktober 2 atau 3 harinya gitu langsung lamaran. Lamarannya pun juga Oktober. Dan terop-teropnya kakak aku tuh belum selesai sebenarnya tuh. Masih capek-capeknya. Nah, tapi karena dia cutinya cuma sebentar, terus baju sudah dipesankan, dekor lamaran itu kan termasuk besar itu. Kalau ukuran normal kan 500.000 itu 2 juta lebih. Itu yang nyiapin beliau. Nah, dari situ aku udah mikir, ini tanggung jawab bener ya. Dari lamaran aja dia sudah mulai mikir, terus bunga apa itu buket bunga itu dia belinya nggak murah. Berarti ini tuh laki-laki beneran, nggak maksudnya bener-bener tanggung jawab gitu loh. Ini loh belum bener-bener selesai. Apakah karena nggak tahu, pokoknya dia tuh udah terlihat siap banget. Jadi saya sebagai perempuan tinggal berangkat, saya hanya menyiapkan baju sama persiapan make up. Dari cincin sama konsumsi di rumah, jadi cincin, dari dekor, yang fotoin juga adiknya sendiri. Jadi dia sudah nyiapin semuanya, jadi tinggal aku duduk manis di rumah. Cincinnya pun apakah firasat ya, dari semua cincin yang dibeli itu, yang ketika di toko itu nggak ada yang pas, itu apakah sebuah firasat atau bukan, saya juga nggak tahu. Karena lama itu kan, waktu malamnya itu kan dia cuti ya, dia cuti 2 hari karena kan hanya nganterin baju, terus besoknya langsung lamaran. Dan bajunya itu dijahit itu dia ukurannya tuh dari sana, dia ngirimin ukuran baju dia dari Riau sana. Jadi nggak ada fittingan baju lamaran atau apa menjahit ukuran benar dia diukur badannya tuh enggak. Jadi dia itu posisi masih di Riau, aku dikirimin ukuran lengan, ukuran pinggang, ini semua itu ngukur sendiri dia, terus dikirimin ke aku lewat video call. Itu dia mau mengukur sendiri, ukurannya segini. Oke, itu baju yang pas untuk dia. Oke, sudah jadi, bajunya sudah diambil, langsung lamaran. Mendatangkan keluarga dan juga ayahnya itu juga ikut mendoakan saat prosesi lamaran tersebut. Nah, ketika pada lamaran itu, aku sebagai pihak calon istri ditutur ya, dinasihati supaya diisukan, ini udah diikat ya, jadi tidak boleh melirik-lirik laki-laki manapun. Itu sehari atau 2 harinya itu ke sini ngajak aku keluar sebentar, satu kali kayak keluarnya, 1 kali itu ke rumah saudara dia sama ke mana ya, pokoknya sekitar Ponorogo, jalan-jalan gitu aja. Itu terus besoknya dia sudah berangkat ke Riau lagi. Jadi saat lamaran sampai nikah itu hanya ketemu seminggu lebih. Ya di nominalkan 2 minggu lah, 2 minggu pun nggak full ya. Sebelum lamaran dia ke nikahan kakak aku 2 hari, kan cuti 2 minggu sebenarnya, 11 hari atau 12 hari gitu. Jadi
Tapi ketemunya itu kan aku sendiri juga sadar kan belum nikah nih, belum ada ikatan. Jadi kalau setiap hari aku ke rumah dia atau dia ke rumah aku nggak enak juga sama tetangga karena belum ada ikatan. Dan juga belum sah juga menjadi suami istri. Jadi diputuskan untuk ya ketemu lamaran sama keluar ngenalin keluarga sebentar sama jalan-jalan. Jadi cuma 3 hari pas waktu lamaran itu besoknya dia berangkat terus ke Riau. Itu. Nah, sampai jelang pernikahan itu sampai Agustus 2024, 2023 Oktober itu kan lamaran. Nah, nikahnya 2024 Agustus. Berarti 10 bulan menjelang nikah. Itu pun dia juga belum pulang, guys. Jadi ketika nikah itu sebelum kan dia cuti 2 minggu, sebelum nikah itu seminggu. Belum pernah ketemu sekali itu kan dia tuh jadi nyiapin ini aku cerita seperti ini ya guys, bukan karena aku tuh pengen apa ya, pokoknya nggak ada niatan apapun karena banyak pertanyaan ini di kepala aku nggak mau jelasin karena sampai saat ini pun saya cuma diam dari mulut sana sini ke sana kemari, semuanya itu membicarakan dan hanya tahu bahwa sebuah perpisahan itu hal yang buruk. Oke, aku terima. Kadang aku bingung ini mau berkata bagaimana lagi, mau ngejelasin bagaimana lagi. Apalagi kita hidup di Jawa, kita hidup di desa seperti ini. Pasti suara-suara itu bermunculan banyak sekali. Tapi insya Allah lama-lama mereka mengerti. Oke, sudah lamaran, jadi semua itu ketika lamaran hanya ketemu 2 atau 3 hari, selesai dia berangkat. Hanya lewat video call. Sampailah ini langsung ke tahap nikahnya aja ya. Pastikan kalau itu kan juga belum pernah pulang sebelum nikah itu, dia juga masih di sana. Jadi kelamaran ketemu 3 hari. Puasanya tuh bulan apa? Bulan Februari. Maret itu perkenalan hanya cuma lewat HP, intinya pikirnya gini, pengalamannya seperti ini, kegiatannya sehari ini. Cuma itu aja sih ketika lewat dunia maya. Ketika dunia maya mendekati hari nikah, itu kalau lamaran kan yang nyiapin dia. Nah, pas nikahan itu kesepakatan dari ibunya terutama untuk nikah, biaya pernikahan di pihak wanita ya biar disiapin aku sendiri gitu kan, keluarga aku dan keluarga si laki-laki biar disiapin keluarga laki-lakinya. Oke, fix, nggak apa-apa gitu. Dan sedikit saran juga nih, aku dulu tuh nikah pengen ya sederhana saja, yang penting kan niatnya untuk selamanya. Tapi istilah Jawanya kalau di desa di lingkungan itu kurang marem gitu kan, apalagi aku anak perempuan satu-satunya, kakak aku juga dirayakan ya itu. Jadi aku saran aku juga gitu, terus saran keluarga ya kasihan dong pihak lakinya, masa nggak dijandanin, nggak di gitulah, pokoknya pengen memberikan yang terbaik, yang istimewa buat anak dan calon menantu terbaik besan supaya terikat kuat baik itu persaudaraan maupun semuanya. Kalau istilah Jawa tuh nggak ada BCN, jadi yang BCN itu kakak aku, karena kakak aku udah BCN jadi pas nikahan aku nggak ada BCN kayak gitu. Oke, dari semuanya itu sudah dipersiapkan, keluarga nyiapin untuk acara aku dan keluarga saya nyiapin keluarga saya. Cuma palingnya didiskusikan tentang baju itu warna apa, bagusnya gimana, ganti berapa kali, riasnya gimana. Nah, fitting baju pun itu dia nggak pulang, jadi fitting baju ini cuma karangan aja, mungkin ya kurang lebih tingginya seadanya lah, kemudian badannya tuh segini lah gitu, ukurannya segini lah, tingginya segini lah, sakunya segini, jadi cuma modal awang-awang gitu. Nah, pas hari H tuh kebetulan pas bajunya itu nggak kebesaran juga nggak kekecilan. Dari situ pun aku juga mulai nangis saat itu.
di saat teman-teman lain nikah, orang-orang itu nikah, itu kan fitting baju berdua, terus ke KUA ngurusin berkas apapun itu berdua. Nah ini aku ngurusin sendiri dan juga dibantu adiknya gitu. Ya mungkin nggak apa-apa sih, tapi ya maremnya seorang perempuan itu ya juga ditemenin. Dari situ aku juga agak malu sih, tapi ya nggak apa-apa, dia nenangin aku. Gini nih, maafin ya dek. Oke, let's fix or fine. Aku sudah memaklumi karena sebuah pekerjaan dia. Tuh. Sampailah itu persiapan apa itu? Kalau laki-laki tuh ditanyain soal mahar, mungkin ya mahar itu didiskusikan dulu. Nah, mahar itu minta apa? Aku ditanya, nggak minta yang tidak memberatkanmu dan juga tidak merendahkan. Seperti itu. Kalau seserahan itu di budget ya di budget berapa sekian gitu, tapi aku suruh milih aja yang budget dia, tapi itu nggak jadi masalah. Oke. Sudah sampailah di situ, bimbingan nikah pun itu sehari atau 2 hari sebelum nikah karena dia belum pulang. Bimbingan nikahnya itu mendadak saat itu dan aku nggak mau lah, masa ngurusin nikah sendiri, foto semuanya sendiri, fitting baju sendiri. Masa iya bimbingan nikah aku sendiri, kan yang dibimbing berdua. Masa yang nikah cuma aku aja yang nggak mau gitu. Saat itu aku minta dia datang berdua saat bimbingan nikah. Dan dia yang izin pihak KUA untuk bimbingan menyusul. Udah, kah cuma seminggu. Habis itu dia pergi lagi ke Riau. Pamitnya, aku kerjain untuk siapa? Untuk aku, katanya. Aku begini untuk siapa? Aku udah begini, sudah aku tepatin janjinya gitu. Dia buat siapa? Itu aku nangis hampir dua paktis itu habis. Cuma dikasih kata kayak gitu. Aku kayak gini demi siapa? Gini karena siapa?